Sobat Syariah, kita kembali lagi di Instagram Live-nya Prudential Syariah. Perkenalkan, saya Anyel yang menjadi pemandu acara pada Instagram Live hari ini. Dan tentunya saya juga nggak sendiri, karena di sini ada Mas Awang. Mas Awang ini adalah seorang syariah consultant di Prudential Syariah. Wah, bisa kasih tepuk tangan nih, kasih reaction. Oke, Mas Awang, sebelum aku berkenalan lebih lanjut tentang Mas Awangnya nih, aku mau ngasih tahu nih kalau Sobat Syariah ini tuh ada di acara Tanya-Tanya Syariah yang ngebahas tentang asuransi syariah. Ngeri banget sih. Nah, kita tuh nantinya akan ngobrol-ngobrol tentang asuransi syariah dan juga konsep riba dan juga konsep dari asuransi syariah itu seperti apa di sini. Jadi buat Sobat Syariah yang mau langsung bertanya-tanya bisa ya di sini, karena nanti akan dijawab oleh Mas Awang Satria Muda. Tapi Mas Awang dipanggilnya siapa nih kalau boleh tahu? Boleh Awang, boleh Satria. Boleh Awang. Cuman ada syarat dan ketentuannya. Oh gitu, Panggil baiklah. Awang jangan ulang 2 kali. Oh, beda ya. Iya. Oke, jadi aku langsung nanti manggilnya Mas Awang aja ya. Nih, Mas Awang boleh nih memperkenalkan dirinya di Sobat Syariah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua sama Sobat Syariah ya. Alhamdulillah kita bisa dijumpakan dalam secara online di tempat yang berbahagia ini. Semoga nanti apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya, dan apa namanya nanti juga teman-teman di sini bisa bertanya gitu ya, dan mudah-mudahan kita bisa menjawab juga gitu ya. Ya. Oke. Nah, Mas Awang ini seorang syariah konsultan dari Prudential Syariah. Kalau misalnya aku boleh tahu lebih lanjut nih, Mas Awang ini pendidikannya apa sih, Mas? Ya kebetulan dulu sempat saya itu bukan mendalami ya, mungkin belajar lah menuntut ilmu waktu saya pertama S1 itu di Madinah ya. Alhamdulillah dapat S1 di Madinah, kemudian saya lanjut S2-nya di Malaysia di bidang hukum syariah gitu. Wow, oke. Berarti sudah ada background dari syariahnya ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi buat Sobat Syariah yang ingin bertanya-tanya, ini adalah seorang ahlinya ya. Belum ahli. Oh, tapi ya Masih sudah belajar. masih belajar dan mendekati lah Iya, ya. insyaallah. Oke, dan Sobat Syariah juga, kalau Mas Awang sendiri nih udah berapa lama sih di industri asuransi syariah ini? Saya itu di industri itu masuk tahun 2015 ya. Pertama sekali itu saya sebagai seorang staff di Prudential sendiri sebagai seorang trainer syariah ketika itu. Cuman sampai di tahun sekitar 2020 atau 2021 ya. Kemudian saya ganti profesi menjadi konsultan gitu. Oh, jadi Menjadi konsultan syariah gitu di Pru juga. wow, berarti sudah 8 tahun berkarir gitu ya, Mas ya. Untuk di sini. asuransi sudah cukup ya, boleh 6 tahun lah untuk mengkaji asuransi syariah. Wow. Ya. Oke, jadi Sobat Syariah yang mau bertanya kepada Mas Awang jangan ragu-ragu lagi, karena di sini Mas Awang hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Syariah. Wah, berat nih kalau menjawab. Karena hari ini kan kita juga ngebahas tentang asuransi jiwa syariah ini. Ngeri banget sih, Mas, gitu kan. Jadi untuk pertanyaan pertama nih, Mas, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Udah nggak sabar, Mas Awang? Ya. Oke. Sesuai dengan tema kita hari ini, sebenarnya menurut Mas Awang sendiri itu apa sih konsep dari riba ini sendiri? Oke, ya. Ini sangat penting ya, Mbak Anyel ya, kalau Iya. kita bicara tentang riba itu kita tidak cukup hanya takut dengan riba. Kenapa? Boleh coba cek itu dari tahun 2018 saya coba cek. Mbak Anyel tulis aja di Google, riba adalah. Nah, kemudian klik image, coba kira-kira itu yang banyak dibicarakan itu adalah apa itu riba, atau yang banyak dibicarakan mengapa menghindari riba. Nah, ketika saya cek di tahun-tahun tersebut, itu pembahasannya itu banyak tentang dosa riba, kenapa kita harus meninggalkan riba itu ngeri dan sebagainya gitu ya. Sehingga kita melihat yang takut riba itu banyak tetapi pahamnya sedikit. Nah, itu juga saya coba lihat tuh, misalnya waktu kita kerja di Kokas waktu itu ya. Di Kokas itu ada masjid di bawahnya, itu kalau bicara tentang dosa riba dan sebagainya itu ramai, tapi ketika ngomong tentang teknis apa itu riba mulai sedikit. Jadi artinya apa? Artinya kita suka berbicara tentang dosa riba, mengapa menghindari riba itu ngeri dan sebagainya gitu ya, sehingga kita takut.
yang mana itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Tetapi yang akan menghindarkan kita riba itu bukan rasa takut, tetapi kita perlu tahu apa itu riba. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita tidak cukup takut saja, tapi kita harus paham apa itu riba. Nah, tadi saya coba cek sebelum acara kita ini, saya coba cek lagi nih di Google, riba adalah, kemudian klik image. Pembahasan yang banyak tetap seperti itu, tentang dosa riba, apa semuanya gitu, tapi tentang apa itu ribanya jarang. Nah, sehingga wajar saja jika ada kita itu kadang ya, saya juga sering ke daerah-daerah untuk literasi tentang keuangan syariah. Kita dapatkan sebenarnya antusias masyarakat untuk menghindari riba itu sudah tinggi, ya. Cuman problem kita adalah terkadang pemahaman tentang ribanya masih kurang. Nah, Mbak Anyel bisa bayangin nih, takutnya tinggi tapi nggak paham kira-kira gimana orangnya. Saya kasih ibaratnya seperti ini. Kita takut dengan hantu misalnya, ya, kita nggak tahu hantu itu apa. Tapi karena kita takut hantu, kita nggak tahu apa, sedikit aja ada suara dan sebagainya, kita langsung mengasosiasikan kayaknya ini hantu nih, padahal kucing ngeong doang. Sehingga kita dipenuhi rasa takut kan kayak gitu ya. Nah, itu yang kadang terjadi sebagian masyarakat gitu ya. Rasa takutnya tinggi dengan riba, pemahaman tentang ribanya kurang, sehingga ini apa ya, ini ada produk namanya bahasa Inggris sedikit, asuransi lah atau apa, kayaknya riba, sehingga itu menghalangi mereka dari menggunakan produk-produk itu. Nah, sekarang makanya ketika pengalaman saya selama di asuransi ini, kita ketika ingin memahami asuransi syariah itu ada ribanya masih atau tidak, pertama kita harus paham riba itu apa, seperti pertanyaan Mbak Anyel tadi. Nah, riba itu sederhananya itu memang dia merupakan tambahan. Cuman dia bukan seluruh tambahan itu adalah riba. Intinya dia terjadi pada utang piutang dan jual beli. Itu umumnya kan kayak gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang tema kita asuransi syariah adalah ya kita harus paham ribanya apa, kemudian kita paham asuransinya apa supaya kita bisa terhindar dari yang namanya riba itu. Jadi riba itu bisa terjadi pada utang piutang, bisa terjadi pada jual beli. Nah, kalau utang piutang misalnya nih ya, contoh sederhananya, dia ngasih utang. Kalau misalnya kasih utang, nanti kalau dikembalikan lebih, itu jadi jatuh pada riba. Atau dikembalikan dengan yang sama, tetapi kalau terlambat ada denda akibat utang nih, itu namanya riba. Tapi denda atas utang ya. Tapi kalau denda bukan karena utang, bisa saja bukan riba gitu. Jadi denda di sini akibat ada utang piutang. Nah, itu nanti teman-teman mungkin kita tidak bahas detail di sini gitu ya. Nanti silakan ikut kajian-kajian Ustaz-Ustaz. Saya sangat rekomendasikan. Jadi kalau kita mau paham riba, jangan bicara tentang dosanya aja gitu ya. Tapi kita paham juga apa itu riba, ikut kajian-kajian apa itu riba gitu. Makanya saya kadang berpikir mungkin karena itu ya masyarakat Indonesia itu kadang ya sebagian suka sinetron-sinetron yang sifatnya itu yang kasih rasa takut, azab kubur gitu. Karena kan kalau rasa takut itu yang diincar emosional kita gitu. Tapi kalau kita bicara teknis apa itu riba, itu pikiran kita kan, teknis kita. Nah, itu juga pengalaman saya itu oleh masyarakat. Kalau kita training tentang dosa riba atau kajian dosa riba itu semangat. Karena kita bicara neraka, dosa gitu kan, rasa takut itu enak tuh. Tapi kalau udah masuk ke sesi itu riba terbagi ini, teknisnya gitu mulai ngantuk gitu. Karena pusing katanya. Ya teknisnya gitu. Oke, tapi apa sih Mas kalau misalnya riba ini dikaitkan dengan asuransi jiwa? Gimana nih? Nah, Mas. Jadi itu sejarahnya gini Mbak. Kita tadi udah, kalau kita paham bentuk-bentuk riba, asuransi itu sebenarnya yang diperbincangan ulama itu ya, kenapa ada riba gitu ya. Nah, itu karena di asuransi itu ada terjadi namanya pertukaran antara uang dengan uang. Jadi misalnya Mbak Anya ikut asuransi jiwa secara umum nih ya, kan kita bayar ke perusahaan asuransi nih dalam bentuk premi. Nah, kita bayar misalnya let's say kita bayar pembayarannya totalnya 10 juta. Nah, nanti ketika terjadi resiko didapat kita pertanggungan 100 juta. Kita cuma bayar 10 juta tapi dapat 100 juta. Nah, dalam konsep riba ini ada pertukaran uang nih 10 juta dengan 100 juta. Nggak sama. Yang mana ini didasarkan atas kontrak jual beli. Kita beli pertanggungannya kan dengan 10 juta. Kemudian ketika terjadi resiko, perusahaan akan ngasih 100 juta. Ada selisih 90 juta kan. Nah, 90 juta ini yang dianggap sebagai yang diistilahkan dalam fikih itu riba fadl, riba kelebihan. 90 jutanya ya. Nah, 90 jutanya itu dianggap sebagai kelebihan. Nah, makanya para ulama mengatakan asuransi yang dipakai menggunakan konsep jual beli antara tertanggung dengan penanggung, antara perusahaan dengan si nasabahnya ini,
Nah ini terindikasi ada praktik riba. Nah, tapi secara tujuan ya para ulama tidak mengomentari, karena tujuan dari asuransi itu sendiri itu bagus, karena kan itu untuk menyediakan dana ya, menyediakan dana di masa depan supaya kalau terjadi resiko nanti kita punya dana yang cukup untuk mengcover kerugiannya. Jadi tujuannya itu udah clear, nggak masalah, cuman prakteknya, makanya prakteknya diganti sama para ahli hukum syariah. Oke, prakteknya jangan jual beli dong, prakteknya diganti menjadi tolong menolong. Nah itu ada pertanyaan, kenapa digantinya dengan tolong menolong? Atau tabaruk, namanya ta'awun, saling tolong menolong dengan akad hibah, kenapa itu diganti? Salah satunya untuk menghindari dari riba tadi. Jadi ulama sendiri itu, ahli hukum itu sendiri sudah berpikir ya, kalau ini nggak boleh gantinya seperti ini. Jadi ahli asuransi itu mengubah akadnya menjadi tolong menolong, sehingga tolong menolong itu kan akan jadi berbeda. Tadi kan banyak bilang asuransi konvensional tadi kan beli ya dengan premi. Hubungan kita itu antara kita dengan perusahaan. Kita bayar 10 juta, 10 juta yang jadi milik perusahaan. Kalau terjadi resiko dibayar 100 juta jadi milik kita, ya kan? Nah kalau ketika diganti menjadi tolong menolong, kita itu bukan dengan perusahaan hubungannya, tetapi antara sama peserta. Jadi tolong menolongnya itu antara sama peserta, hibah gitu. Sehingga ketika kita berdonasi nih, misalnya kita pakai kalimat donasi lah, 10 juta donasi. Nah itu akan masuk ke kumpulan dana sosial, yang mana kumpulan dana sosial itu milik kita bersama, bukan milik perusahaan lagi. Jadi sama antar peserta. Antar peserta. Nah sehingga ketika terjadi resiko, yang santunan keluar itu bukan uangnya perusahaan, tapi uang para peserta, yang dimana kita sebagian dari uang itu adalah hasil sumbangan kita juga. Jadi mirip seperti ini banyak di masyarakatnya. Tolong menolong nih, yuk kita iuran nih. Iuran, ini contoh kecilnya aja lah ya. Kita iuran di antara masyarakat tersebut, atau kalau masyarakat mungkin mbaknya waktu sekolah mungkin pernah nih patungan sama teman-teman di kelas gitu ya. Nanti yang sakit nih dari uang patungan kita kasih nih sama yang yang sakit. Nah itu praktik sederhananya gitu. Cuman kan kalau di asuransi itu kan melibatkan orang yang rame ya, dari Sabang sampai Merauke. Di Prudential Syariah sendiri itu ada sekitar 500.000 peserta dari seluruh Indonesia. Kan nggak mungkin prakteknya sederhana cuman dititip sama orang gitu, kira-kira mbaknya gitu. Tapi nih Mas, kenapa sih kan sekarang banyak banget ya yang namanya asuransi jiwa syariah. Tapi dalam praktiknya itu tuh ternyata masih ada yang menganggapan kalau itu tuh enggak syariah gitu. Nah menurut Mas Awang sendiri itu gimana? Ya menganggap itu nggak masalah ya, karena menganggap itu artinya coba deh kita saya sendiri ya, biasanya kalau pengalaman saya waktu di asuransi, saya bertanya, kalau saya mengatakan ini saya masih menganggap ini nggak syariah. Cuman pertanyaannya, kalau saya menganggap ini nggak syariah, itu apakah karena saya belum pahamkah, atau saya memang yakin itu nggak sesuai syariah? Kalau saya bilang saya belum paham, buktinya kok ada ya di ulama-ulama yang terkumpul. Kalau di Indonesia itu namanya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang di sana itu bukan satu orang, tapi banyak orang berkumpul untuk membahas asuransi syariah dan mengatakan asuransi syariah itu sudah sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ulama-ulama yang berkumpul ini, mereka itu bukan menganggap, tapi mereka mengkaji, berdialog antara sesama mereka, mengundang ahli ya, untuk benar-benar mengetahui apa itu asuransi, sehingga menyimpulkan asuransi syariah itu sudah sesuai syariah. Nah, posisi saya ketika itu saya menganggap ini masih belum sesuai, sedangkan itu kok bisa ya sampai kepada kesimpulan itu sudah sesuai. Berarti seharusnya saya mengkoreksi anggapan saya. Nggak mungkin lah para ulama kita itu yang kumpul di SNMUI, mereka sepakat untuk mengatakan ini sebenarnya asuransi syariah belum syariah, tapi mereka sepakat udah kita bilang syariah aja nih. Masa mereka bersekongkol gitu kan? Nah, jadi saya menilai seperti ini. Kalau pendapat personal pribadi nih, penilaian pribadi mungkin bisa salah karena nggak ada pembandingnya kan. Kita berpendapat seperti ini, nggak ada pembandingnya. Tapi kalau misalnya dia fatwanya adalah seperti kelembagaan di mana mereka saling berdiskusi, berkumpul, bisa mengundang ahli gitu ya. Nah itu kan lebih kuat. Dan ternyata kalau kita merujuk kepada beberapa literatur gitu ya, asuransi syariah yang dijalankan dengan konsep tolong menolong itu bukan hanya di Indonesia saja yang dikatakan sudah sesuai syariah. Bahkan di organisasi kerjasama Islam, di Dewan Fatwanya pun itu sudah dikatakan sesuai dengan syariah, dengan syarat dijalankan dengan konsep saling tolong menolong. Nah cuman gini, banyak waktu kita literasi ke daerah kan sering ditanya, ya siapa yang menjamin bahwasanya uang tolong menolong kita itu beneran tolong menolong gitu kan, kayak gitu ya.
Nah, kalau bicara siapa yang menjamin, nah itulah apa namanya, kita cek aja di perusahaan itu ada DPS-nya atau enggak, Dewan Pengawas Syariah. Nah, karena secara fungsi Dewan Pengawas Syariah itu difungsikan untuk ya mengecek ini udah beneran belum. Misalnya nih ada pengumpulan dana tabaruk, ini beneran dikumpulkan, dipisahkan nggak dengan dananya perusahaan, beneran dipisahkan nggak antara pendapatan sebagai jasa dengan apa namanya uang iuran yang akan dikumpulkan di nama istilahnya itu dana tabaruk, itu beneran dipisah atau enggak. Nah, itu tugasnya DPS. Sederhananya seperti ini. Mbak Aniel pernah makan di sebuah restoran yang berbahasa-bahasa ke Koreaan nggak atau Jepang? Pernah sih, Mas. Pernah. Nah, Mbak Aniel itu yakin nggak itu halal? Aku lihat dulu kalau misalnya ada sertifikasi dari MUI-nya baru. Berarti logo halalnya ya? Betul. Oke, ketika melihat logo halal, Mbak Aniel mau makan di situ karena ada logo. Pertanyaan saya, logo itu dia bisa ngecek nggak orang-orang itu masaknya di mana gitu? Di dalam itu gimana? Iya juga ya. Dari mana ini logo itu nggak bisa, karena kan dapat sertifikasi logo itu kan ketika di awal, kemudian memang ada apa namanya tahapan-tahapannya ya. Tapi kan nggak day to day ya diperiksa kan ya. Nah, sekarang kalau misalnya di praktek lembaga keuangan memang nggak ada logo mungkin kita lihat, tetapi ada DPS yang mana Dewan Pengawas Syariah itu bukan simbol, bukan logo, tapi manusia, yang mana manusia itu bisa berpikir, bisa mengecek, bisa mengawasi ya. Bahkan kalau pengalaman kita itu yang banyak ya, kalau ada sebuah produk mau diluncurkan gitu ya, itu diskusi sama DPS-nya itu panjang kadang, karena Dewan Pengawas Syariah itu ngecek ini akadnya apa, ini beneran nggak seperti ini ketentuan ini sudah apa belum, itu beneran dicek sama DPS-nya. Karena DPS-nya kan nggak mau, pertanggungjawabannya kan kalau di DPS kita itu sering bilang pertanggungjawaban kita itu bukan hanya di dunia tapi di akhirat nanti, karena ini masalah halal haram kan. Jadi produk-produk keuangan yang sudah sampai ke masyarakat itu sudah lewat screeningnya Dewan Pengawas Syariah. Nah, jadi kalau misalnya saya pribadi ya, misalnya ada sebuah produk keuangan, saya nggak paham ini, karena kan kita nggak baca kontraknya, nggak baca skemanya ya. Untuk menentukan itu kita nyaman itu syariah atau nggak, gimana caranya? Tanya aja ada DPS-nya nggak. Jadi DPS itu wakil kita untuk memastikan itu sudah dilaksanakan apa belum syariahnya. Nah, tapi kadang ada apa namanya sebagian masyarakat kita mungkin belum terliterasi tentang adanya DPS, nanyanya ke apa namanya gurunya atau apa, yang mana gurunya mungkin belum membaca skemanya karena belum dapat pengetahuan tentang produknya apa semua gitu. Jadi kadang memberi opininya itu kurang valid. Nah, kalau DPS itu kan dia punya akses kemana aja tuh, semua dia tanya boleh gitu kan, sehingga menurut saya nih kalau misalnya udah ada DPS-nya ya insya Allah itu tanggung jawab DPS-nya, seperti Mbak Aniel tadi tanggung jawabnya sama logo tadi, logo halal. Udah logo doang kan gitu ya. Nah, gitu sih Mbak Aniel. Jadi kalau udah ada DPS-nya insya Allah aman gitu ya. Dan Prudential Syariah ini juga sudah diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi insya Allah semuanya halal. Dan Dewan Pengawas Syariahnya bukan satu ya Mbak, dua. Ada dua. Yang pasti bukan saya salah satunya. Dan Awang juga. Calon kali ya Mas. Jadi Sobat Syariah, kalau misalnya mau membeli produk-produk dari asuransi jiwa syariah, bisa klik di link bio Instagram kita. Itu ada namanya adalah Linktree, di mana nanti Sobat Syariah ini tuh bisa langsung membeli atau melihat-lihat produknya. Nah, nanti akan ada tenaga pemasar juga yang membantu Sobat Syariah. Jadi sudah aman insya Allah ya Mas Awang. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, gimana sih Mas caranya kita bisa yakin bahwa produk asuransi jiwa syariah itu tuh bebas dari riba? Oke. Pertama ada dua cara nih. Caranya dicatat ya Sobat Syariah. Caranya ya seperti yang saya lakukan. Yang saya lakukan adalah karena saya punya background untuk memahami syariah gitu ya, saya pelajari sendiri. Saya pelajari sendiri artinya apa? Background syariah, pertama kita pelajari riba itu apa. Yang kedua kita pelajari asuransi itu apa. Ya, asuransi itu apa? Kita pelajari semuanya, kita teliti sendiri, kita bandingkan nih pendapat-pendapat ulama dan sebagainya. Nah, pastinya salah satu syaratnya teman-teman harus bisa bahasa Arab. Gitu ya. Itu kalau mau cara yang pertama. Jadi teliti sendiri, nah, ya kan? Teliti sendiri, bandingin pendapat-pendapat dan sebagainya, itu cara pertama. Atau cara kedua, cara keduanya diwakilkan kepada orang yang kita anggap itu dia memiliki capable atau kemampuan untuk memberi hukum kepada sebuah produk. Nah, saran saya untuk pilihan kedua ini, yang pertama adalah lihat
bandingkan antara pendapat individu dengan pendapat kelembagaan, lembaga gitu ya. Artinya apa? Pendapat individu berarti pendapat perorangan. Kalau pendapat lembaga tadi yang saya bilang itu banyak orangnya yang berdiskusi. Nah, secara secara sederhana kita kan lebih nyaman dengan orang yang berdiskusi ini rame, pendapatnya dihasilkan dari banyak kepala timbang satu kepala, kan gitu ya. Boleh pendapat satu kepala, tapi pendapat satu kepala ini lihat lagi nih, kalau saya ketika saya ada suatu masalah yang nggak saya pahami, kadang saya merujuk kepada satu orang juga pendapat individu, tapi kita lihat lagi pendapat individu ini keluar dari hasil pertanyaankah atau memang dari hasil penelitian. Pertanyaan itu gini banyak. Ada sebuah video ya, saya lihat itu ada sebuah pendapat tentang asuransi syariah gitu ya, tentang asuransi syariah. Kemudian pendapat ini mengatakan asuransi syariah itu ya sama aja, berarti tetap masih ada riba dan sebagainya lah katanya kan. Nah, saya coba telusuri, ini kenapa dibilang asuransi syariah itu masih ada ribanya dan sebagainya. Ternyata saya dapat itu hasil pendapat itu karena ada yang bertanya. Mbak Anya tahu nggak pertanyaannya gimana? Gimana tuh Mas? Nah, jadi pertanyaan itu konteksnya waktu itu saya lihat itu kayak video kajian gitu ya. Jadi yang nanya kepada ustadz tersebut, ditanyakan, Ustadz, saya ini ingin berasuransi, ada yang merekomendasikan saya untuk ikut asuransi kesehatan syariah katanya kan. Kemudian gurunya mengatakan, kemudian dia bertanya nih, apa hukumnya kalau saya ikut itu? Nah, gurunya menanyakan, coba jelaskan apa yang dimaksud, gimana skemanya. Poin pertama yang saya dapatkan, berarti ustadznya belum paham tentang riba, tapi mungkin belum tahu skema asuransi kesehatan syariah itu gimana. Dijelaskan sama penanya, gimana dia jelaskan? Yang penting ustadz, yang penting intinya seperti ini, kita bayar dengan uang kecil, nanti kita dapat uang besar. Skemanya seperti itu. Nah, ustadz akan menjawab berdasarkan penjelasan si penanya, artinya asuransi syariahnya masih belum sesuai syariah. Kenapa? Karena itu terindikasi terjadi riba tadi, riba fadl, tukar uang kecil dapat uang besar, terjadi pertukaran uang dengan uang yang sejenis tadi, berarti ya tetap riba. Nah, pertanyaannya kalau kita menilai dari sisi orang yang paham gitu ya, ustadznya salah menjawab nggak? Nggak salah. Yang salah siapa? Yang nanyanya kan, karena pertanyaannya tidak bisa mendeskripsikan dengan benar, akhirnya ya jawabannya tidak sesuai dengan ya. Jadi kalau saya nih, kalau beralih kepada pendapat individu seperti itu, kita tanya dulu, kita lihat dulu ini pendapat individu ya berdasarkan pertanyaankah atau memang penelitian sendiri. Nah, kalau penelitian sendiri itu mungkin kuat karena dia mau pelajari. Nah, tapi kalau mau susah-susah, ikut aja yang rame. Rame itu bukan artian sembarangan ya, karena kan kadang dalam beberapa etika syariah itu kita kalau ngikut yang rame pasti tersesat juga katanya. Maksudnya rame ini pendapat yang kayak tadi kelembagaan ya, yang dimana di sana banyak dibahas dan sebagainya. Tapi kalau pendapat-pendapat yang muncul karena fatwa ada yang bertanya, itu kurang valid. Kenapa tidak didahului dengan kajian? Tapi kalau misal fatwa kelembagaan itu pasti dikaji dulu, didiskusikan dulu. Kalau belum jelas, diundang ahlinya untuk menjelaskan. Nah, seperti itu. Jadi ada dua itu. Mau kita pelajari sendiri, kalau kita nggak punya caranya atau ilmu alatnya, nggak paham bahasa Arab dan sebagainya, pakai cara kedua, ya kita wakilkan. Cara mewakilkannya gimana? Ya tadi lihat yang kira-kira kompeten. Nah, gitu sih. Kayak Mbak Anya tadi makan di restoran. Gimana cara mastiin supaya tenang itu halal atau enggak? Dengan logo kan ya, diwakilkan sama logo. Nggak cek sendiri kan gimana masaknya, di mana beli makanannya, dicek nggak? Enggak kan? Jadi emang harus dicek dulu, terus baru kalau nggak bisa diwakilkan. Kalau prakteknya tadi, kalau di perusahaan kita wakilkannya ya ke DPS aja. Jadi jangan khawatir sobat syariah, jadi karena kita sudah halal. Jadi saya pun kadang ditanya beberapa produk, saya bilang ada DPS-nya nggak ada ya, sudah insya Allah. Insya Allah. DPS-nya tanggung jawab. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, kalau emang itu sudah terbebas dari riba, tapi kenapa sih masih ada pendapat yang bilang kalau asuransi jiwa syariah itu tuh masih ada ribanya? Ya, nah itu pertama, tanya lagi sama yang mengatakan itu, kenapa masih ada ribanya? Kita mau tahu kenapa dia masih mengatakan ribanya. Nah, yang saya dapat tadi, yang saya sampaikan ke Mbak Anya, yang saya dapat itu karena ada si penanya menanya kepada gurunya, penjelasannya nggak lengkap gitu, sehingga gurunya menjawab atas pertanyaan yang tidak benar. Menjelaskan asuransi syariah, dia menjelaskannya dengan skemanya beli uang kecil dapat uang besar, ya masih riba dong. Nah, yang kedua, pengalaman si pengguna itu maksudnya gini banyak. Karena kan
riba itu dia bukan letaknya pada objek. Iya. Kayak makan apa, riba itu letaknya pada proses pertukaran. Nah kadang proses pertukaran itu kita nggak bisa rasakan. Contoh proses itu gini, Mbak Aniel bisa bedakan nggak ayam halal dengan ayam yang nggak halal? Rasanya sama nggak? Sama. Terus yang membedakan halal nggak halalnya di mana? Di proses kan? Proses. Bisa saja harganya sama, rasanya sama, tapi halal nggak halalnya itu karena logo. Kan kayak gitu ya? Iya. Dan kita tidak merasakan bedanya. Nah gitu juga dengan produk keuangan. Kayak asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Kalau kita secara si nasabah membandingkan, yang konvensional bayar premi, yang syariah bayar kontribusi. Nah, Iya. nanti kalau misalnya yang konvensional, misalnya dia masuk rumah sakit, dirawat inap, muncul tagihan, dibayarkan. Yang syariah juga nih, karena bayar kontribusi, masuk rumah sakit, rawat inap, dibayarkan juga. Terus bedanya di mana? Nah dari perspektif nasabah kan nggak bisa melihat itu. Nah sehingga mengatakan ya sama aja nih, tetap riba juga. Ini kita bayar, misalnya saya baru kontribusi waktu asuransi kesehatan, baru misalnya dia dengan kontribusi 500.000 per bulan berarti 6 juta per tahun ya. Saya baru bayar 6 juta setahun, kemudian ada rawat inap tagihannya 30 juta, kok bisa kebayar semua ya? Ada selisih juga kan gitu ya. Nah pengalaman itu tidak dikonfirmasi sehingga mengatakan oh masih riba nih. Nah hal-hal seperti itu. Nah sehingga kita perlu jelaskan bahwasanya riba itu letak pada prosesnya. Nah kalau di syariah itu buktinya bedanya gini. Kalau yang konvensional, misalnya tadi nasabahnya masuk rumah sakit, ada dirawat inap, muncul tagihan, itu tagihan itu dibayar oleh perusahaannya, uang perusahaan. Makanya terjadi transaksi jual beli, terjadi riba, kan gitu ya, karena ada jual beli tadi, riba jual beli yang riba fadl tadi. Yang di syariah, dia masuk rumah sakit, rawat inap, muncul tagihan, dibayar juga, tapi yang bayarnya bukan perusahaan. Itu uang itu di perusahaan itu hanya menyalurkan uang kumpulan dana sosial tadi. Uang dana sosial terkumpul digunakan untuk membayar santunan rawat inap tadi sehingga terbayarkan. Jadi hubungannya adalah peserta dengan para peserta. Jadi kalau kita ibaratnya nih di asuransi konvensional dibayarkan rawat inapnya, terima kasihnya sama perusahaan. Kalau di syariah terima kasihnya sama para peserta. Itulah konsep tolong menolong ya, Mas. Jadi kita kalau misalnya mau terima kasih di asuransi syariah itu ya terima kasih sama para peserta yang sudah menolong. Karena perusahaan cuma bantu nyalurin aja. Bantu mengelola aja. Sama salurin, ngumpulin dana, ngelola dana, sama salurin dana. Nah itu dia nggak menanggung biaya tadi gitu. Nah itu kan nggak kelihatan tuh di masyarakat, nggak kelihatan kan nih uang asal usulnya dari mana. Nah DPS yang ngeceknya nanti. Jadi yang penting ada DPS ya, sangat krusial DPS. Dan juga si akad yang tolong menolong. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih dari Sobat Syariah, ada yang bertanya, terkadang jumlah cover biaya dari perusahaan asuransi itu bisa melebihi dari biaya kontribusi per bulannya. Nah, apakah itu termasuk riba nih, Mas? Ya, itu tadi kembali lagi kan nih, berarti yang bertanya udah paham konsep riba nih. Bagus. Nah, bagus gitu ya. Nah, tapi kita juga harus pahami bahwasannya riba itu terjadi di proses, bukan pada memang riba itu tambahan, tetapi tidak semua tambahan. Kayak tadi, misalnya di konvensional kenapa terindikasi riba ya karena akadnya didasari atas jual beli dengan perusahaan gitu ya, premi, tanggungan, sehingga selisihnya jadi riba. Nah, sedangkan di syariah karena alurnya itu adalah antara peserta dengan akad hibah. Nah, hibah itu ya tidak ada riba di hibah. Cuman pertanyaannya gini, kalau memang orang nggak mau nih, saya nggak mau asuransinya, nggak mau yang seperti itu, saya pengen asuransinya itu ya berapa saya bayar, berapa saya dapat. Jadi Mbak Aniel nih, pengennya asuransinya saya kontribusi 6 juta, berarti kalau misalnya mohon maaf nanti dirawat di rumah sakit ada tagihan 10 juta, ya bayar 6 juta aja, 4 jutanya nggak usah dibayar. Kira-kira mau berasuransi nggak? Masa mau? Cuman kontribusi 6 juta, nanti di covernya 6 juta yang boleh. Ngapain seperti itu? Ya kan kita pengennya berasuransi itu supaya mengurangi, kita men-share resikonya, kerugiannya. Kerugian yang besar itu kita share. Contoh kemarin itu saya ada diskusi, kan kita biasanya kalau makan siang itu ke depan. Jadi saya cerita konsep sederhananya gini sih. Makanya kita harus paham juga nih konsep asuransi. Tujuan berasuransi ya gini. Untuk mempersiapkan dana kesehatan itu ada bermacam cara. Bisa kita siapkan sendiri, bisa kita siapkan rame-rame. Sendiri contohnya gimana? Sendiri seperti ini Mbak Anya sisihkan uang 500.000, taruh di amplop, sisihkan selama setahun, terkumpul berapa? 6 juta kan? Nah 2 tahun terkumpul berapa? 12 juta. Misalnya nih
di tahun ketiga ya mungkin apalah misalnya terjadi resiko rawat inap gitu ya, tagihannya muncul nih, misalnya seminggu bisa misalnya katakanlah 30 juta. Bayangkan 2 tahun kita menyisihkan nih, kita berusaha menyisihkan uang kita untuk dana kesehatan, udah terkumpul tadi 6 juta tambah 6 juta 12 juta. Ternyata rawat inap 10 hari itu 30 juta, nggak mengcover kan? Usaha kita 2 tahun, rawat inap 1 minggu nggak cukup bayar. Kenapa? Kita berusaha menyiapkannya sendiri. Tapi bayangkan kalau kita nyiapinnya bareng-bareng. Nah bareng-bareng kan 500.000 tadi kalau disiapkan sama orang 100.000 orang, sekali kontribusi 500.000, yang nyiapinnya 500.000 orang, berapa dana terkumpul? Kan sangat banyak. Nah sehingga tujuan asuransi tadi untuk menyebar resiko ditanggung bersama-sama itu menjadi lebih efektif untuk menyiapkan dana-dana tadi. Nah sekarang tergantung sama Anda mau nyiapinnya sendiri-sendiri atau bareng-bareng. Kalau saya sih lebih enak ya bareng-bareng supaya kita lebih ringan menghadapi resikonya. Kalau dulu tuh nenek saya ya, itu kalau kita dulu tahunya konsepnya menyiapkan dana darurat itu ya pakai amplop gitu ya. Ketika terima pemasukan ada amplop kesehatan, pendidikan dan sebagainya gitu ya. Nah itu mungkin cocok untuk zamannya, tetapi sekarang itu kita tahu biaya resiko itu kalau terjadi kerugian sangat besar gitu ya. Jadi itu lebih mudah kita siapin dengan cara bareng-bareng, dan itu akan hilang nilainya kalau misalnya berapa yang kita kumpulkan yang segitu kita dapat ya itu namanya ya seperti kita nyiapin sendiri, jadi sama aja gitu kan. Nah disitulah nilainya asuransi. Jadi kegunaan asuransi itu kita dengan menyisihkan sedikit sebagian dari dana kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan cara kita tolong menolong antara peserta gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Nah. Apa saja sih yang harus kita persiapkan agar tidak salah dalam memilih asuransi syariah? Agar tidak salah ya? Gimana nih? Jadi, apakah Mas Awal makin terpressure? Enggak, jadi gini, jadi intinya supaya kita nggak salah itu pertama kita harus paham asuransi itu untuk apa. Karena waktu kita literasi di masyarakat nih, ya, atau kita literasi di masyarakat kadang beberapa masih kebalik-balik tuh antara tabungan, investasi, asuransi. Ya. Tabungan fungsinya apa, investasi fungsinya apa, asuransi fungsinya apa. Kadang ada orang berasuransi mengharapkannya hasil investasinya itu kurang tepat. Karena asuransi itu Mbak Anil itu tidak memberikan keuntungan, dia memberikan manfaat. Mbak Anil tahu nggak kalau asuransi itu memberikan keuntungan, bagus nggak asuransinya? Saya ngeri loh kalau asuransi itu kasih keuntungan. Kenapa? Katanya jadi riba ya? Bukan riba. Saya kasih contoh di asuransi kerugian. Mbak Anil misalnya punya rumah 1 miliar harganya, amin. Berarti belum punya deh kalau diaminin. Jujur sih Mas. Nah, ada banyak punya rumah 1 miliar. Kalau kebakaran akan diganti dengan asuransi menjadi rumah yang 2 miliar. Kira-kira rumahnya mbaknya apain? Tinggalin sih Mas. Nggak ada rencana dibakar. Enggak dong. Karena kalau dibakar dapat 2 miliar, rumahnya sekarang 1 miliar. Tapi nggak mau bakar rumah. Nah, itu yang namanya dalam prinsip asuransi. Asuransi itu nggak bisa seperti itu model. Kita punya mobil 400 juta. Kalau dicuri orang, diganti sama mobil 800 juta harganya. Ya orang akan berusaha menghilangkan mobilnya kan kayak gitu ya. Nah, prinsip asuransi itu memberikan manfaat, meminimalisir resiko. Contohnya Mbak Anil punya rumah tadi 1 miliar. Kalau kebakaran ya jangan sampai lebih 1 miliar. Kenapa? Kita tidak boleh memberikan istilahnya tambahan yang mengakibatkan orang itu ada inisiatif untuk mengambil manfaat itu. Misalnya nih dalam asuransi jiwa ada seorang pencari nafkah, setahun dia kerja pulang ke rumah cuman bawa penghasilan 200 juta, tapi dia bisa diasuransikan kalau dia meninggal itu ada misalnya lah 500 miliar gitu. Kira-kira bapak ini sama keluarganya diapain ya? Ini bapak ini setahun kerja cuma bawa uang 200 juta, kalau meninggal 500 miliar kayaknya dibunuh. Nah asuransi nggak boleh seperti itu. Makanya nanti di asuransi itu akan ada istilahnya diseleksi berapa nilai ekonomis dia. Jadi nggak ada. Nah, jadi intinya apa? Pahami asuransi itu apa. Yaitu berfungsi untuk meminimalisir atau mengurangi kerugian keuangan di masa depan. Itu pertama. Yang kedua, kenali kebutuhan. Kebutuhan asuransi itu intinya ada 3 aja secara garis besar. Yang pertama kesehatan, kemudian kondisi kritis, yang terakhir itu adalah melindungi pencari income-nya. Nah, itu nanti teman-teman bisa bertanya kepada banyak sekarang profesi sebagai tenaga pemasar yang
sebagai advisor asuransi gitu ya. Nah, nanti kenali kebutuhannya. Anda itu sebenarnya kebutuhannya apa sih? Kesehatankah, atau untuk menjaga kasnya kah, atau menjaga asetnya kah, atau menjaga sumber income-nya kah? Nah, coba nah, kalau kita udah tahu kebutuhannya, kita sesuaikan dengan pendapatan kita. Karena biasanya tinggi ternyata pendapatannya kurang bagus gitu kan, sehingga nggak sesuai, baru setahun 2 tahun ikut nggak sanggup bayar kontribusi, akhirnya nggak lanjut. Nah, jadi kebutuhannya apa, sesuaikan dengan pendapatan. Kemudian yang ketiga, setelah itu baru dia nanti cek lagi, cek apa udah sesuai belum kebutuhan dengan pendapatannya, manfaatnya sudah dicek dan sebagainya. Setelah dicek, terbit dong polis. Nah, setelah polisnya terbit, cek lagi, karena setelah polis terbit itu ada namanya untuk mempelajari polis. Nah, itu diberikan kesempatan untuk mengecek nih apa yang disampaikan tadi beneran nggak dari polisnya. Dikasih itu kesempatan supaya kita nanti nggak salah gitu, ada 14 hari. Nah, setelah itu tawakal jangan lupa. Kenapa kita perlu tawakal? Karena kan kita cuma berencana ya, kita nggak tahu siapa yang akan terjadi kapan dan sebagainya. Jadi perlu bertawakal kepada Yang Maha Kuasa. Yang penting kita udah nyiapin nih, kalau terjadi apa-apa sudah ada dana, kira-kira seperti itu. Cuma ada satu menarik gitu ya Mbak, mungkin banyak yang terkait dengan asuransi gitu yang sering, tapi ini agak kurang terkait dengan riba sih, tapi sebagai pancingan gitu ya. Boleh. Kita sering banget tuh kalau pergi waktu literasi masyarakat gitu ya, dibilang saya nggak mau berasuransi, Mas Om. Kenapa? Saya itu pengennya berasuransi sama Tuhan, karena saya nggak mau jiwa saya dilindungi sama asuransi, saya pengen jiwa saya dilindungi sama Tuhan. Nah, Mbak Anyal nih kalau dikasih pilihan, Mbak Anyal mau jiwanya dilindungi Tuhan atau ingin dilindungi asuransi? Ayo. Wah, berat ya. Kan pilihannya berat kan? Iya, berat. Nah, makanya itu kita perlu meliterasi apa maksud perlindungan jiwa dalam asuransi. Kalau misalnya kita menganggap perlindungan jiwa itu seperti Tuhan melindungi jiwa kita, akhirnya kan jadi dua pilihan. Iya. Pengen dilindungi jiwanya sama Tuhan atau asuransi? Ya pasti orang memilih Tuhan gitu. Nah, apa maksud perlindungan jiwa asuransi itu apa? Nah, itu kita perlu literasi, pahami supaya nggak ditabrakkan tuh. Ketika kita tabrakkan ya pasti pilihannya pasti Tuhan lah, nggak ada yang mau dilindungi sama perusahaan. Karena kalau dia memilih Tuhan tuh udah susah. Iya, udah susah. Ya, jadi buat sobat syariah juga yang mau belajar tentang literasi ekonomi syariah, bisa juga nih di syariahknowledgecenter.id, karena itu adalah kanal literasi informasi, jadi bisa belajar serba-serbi ekonomi syariah di sana, dan juga bisa belajar dari Instagram Live ini ya Mas ya. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Betul. Oke, dan selanjutnya nih Mas, apa sih keunggulan sharing of risk jika resiko ditanggung pemegang polis ini, sedangkan transfer of risk-nya ditanggung perusahaan? Oke. Keunggulannya nanti kalau misalnya secara prinsip nih ya, prinsip transfer of risk dengan sharing of risk. Kalau transfer of risk itu seperti ini Mbaknya. Kan tadi kita contoh dengan bayar premi tadi ya, 10 juta, itu 10 jutanya menjadi milik perusahaan. Kalau misalnya kita terjadi sebuah resiko, perusahaan nanggung 100 juta tadi. Nah, terkadang kan orang berpikir, terus kalau nggak terjadi apa-apa gimana? Nah, tapi kalau menariknya yang di sharing of risk ya, yang terkait dengan resiko itu, yang misalnya tadi sama 10 juta, itu kan masuknya ke dana kumpulan, dana sosial tadi, para peserta tadi. Nah, kumpulan para peserta itu artinya apa? Kita masih memiliki bagian kepemilikan di sana. Ya, maksudnya kepemilikan itu ya ini kepemilikan kolektif. Artinya kalau misalnya kita tidak terjadi apa-apa sama kita dan kita memang mengharapkan kita sehat-sehat saja gitu ya. Nah, dana kita itu nggak bisa diambil sama perusahaan menjadi milik dia, karena itu dana sosial milik peserta. Nggak bisa ini terjadi kelebihan nih karena ya nggak, alhamdulillah semuanya sehat-sehat saja gitu ya, atau nggak ada resiko. Berarti dana sosial itu kan ada di situ kan kayak gitu ya. Nggak bisa tuh perusahaan kalau kayak gitu saya ambil ya. Nggak bisa. Kenapa? Bukan dananya dia. Nah, sehingga nilai lebihnya adalah ketika kita nggak klaim, itu dana sosial itu masih ada di sana. Kalau ada orang yang peserta yang kena musibah, berarti kita punya kontribusi menolong dia. Dapat pahala juga kalau dari sisi syariah. Berarti kita menolong dia. Jadi dalam konsep sharing of risk itu ada nilai tambahnya berupa kita bukan hanya sekedar mengcover resiko masa depan kita, kerugian kita, tapi kalau kita nggak terjadi, yang namanya resiko itu kan kita nggak mengharapkan kan kayak gitu ya. Nah, tapi ketika terjadi ada orang tadi yang saya sampaikan di awal, ada orang sakit masuk di rawat inap, muncul biaya, dibayar nih sama peserta, misalnya di Prudential, berarti peserta itu berkontribusi menolong dia. Dan itu tidak ada konsep itu di transfer of risk. Yang membantu si nasabah itu adalah si perusahaan. Nah, kalau ini yang membantu adalah kita bersama. Jadi sehingga menurut saya
sharing of risk ini secara nilai nilai itu lebih dekat dengan karakter masyarakat Indonesia banyak atau enggak bahwasannya menurut sebuah di World Giving Index gitu ya, setelah penelitian mereka Indonesia itu termasuk masyarakatnya itu nomor 1 dalam hal gemar berderma, gemar berdonasi itu nomor 1 masyarakat Indonesia gitu ya. Karena masyarakat Indonesia itu suka tolong menolong, jadi sangat cocok dengan prinsip asuransi syariah tadi yang risk of sharing tadi ya. Jadi kita itu bukan hanya sekedar mengcover melindungi resiko kita, tapi juga kita tolong menolong nih dengan peserta-peserta lain ya. Jadi perusahaan hanya dapat ujroh ya atau imbalan atas jasanya dia. Kalau dia di transfer office kan tidak seperti itu ya tergantung kita mau milihnya yang mana gitu kan, silakan pilih sendiri. Kalau ada yang concern dengan saya harus syariah, ya pakai yang asuransi syariah gitu. Dan pakai asuransi syariahnya dari Prudential Syariah. Bersama Prudential Syariah, wujudkan sesuai hati. Oke Mas, sebelum kita ada pertanyaan lagi, cuman aku mau mengingatkan sobat syariah nih di sini, jangan lupa untuk merangkum nih acara Instagram Live kita hari ini, karena ada 3 orang yang nantinya akan berhasil mendapatkan hadiah menarik. Nah, hadiah menariknya ini totalnya adalah 900.000. Jadi buat sobat syariah yang menonton live Instagram hari ini, jangan lupa dibuat rangkumannya, dan yang menang akan mendapatkan total hadiah 900.000. Alhamdulillah ya. Jadi kita bagi-bagi rezeki juga, bagi-bagi ilmu juga nih Mas di sini. Semoga berkah ya. Amin. Oke nih Mas, kita langsung nanya lagi nih. Apa saja sih keunggulan asuransi di Prudential Syariah, dan apakah sudah dijamin 100% terbebas dari riba? Boleh nih, langsung nih Mas Awang. Oke. Kalau masalah keunggulan gitu ya, nah masing-masing punya keunggulan sendiri. Kalau misalnya di Prudential Syariah itu salah satu market leader dalam asuransi jiwa syariah. Kita produknya juga lengkap, komprehensif ya. Untuk kondisi kritisnya ada, untuk kesehatannya ada, dan juga mitra kerjasama dengan rumah sakitnya juga sudah sangat luas, dan juga tenaga pemasarnya ini kadang kan gini Mbak Anyel, di tengah masyarakat yang literasi asuransinya itu masih rendah, itu terkadang masyarakat itu perlu pendampingan. Tadi kan saya bilang kan asuransi itu agak kompleks ya. Kalau kita ikut asuransi itu kadang polisnya tebal gitu kan. Nah, itu perlu pendampingan. Jadi kadang kalau misalnya apalagi terkait dengan asuransi jiwa, tapi kalau asuransi kerugian misalnya asuransi mobil itu kan nggak terlalu ribet. Nah, tapi kalau asuransi jiwa itu saya sarankan perlu pendampingan, karena itu banyak istilah, banyak terminologi dan sebagainya gitu ya kan. Perlu pendampingan. Nah, di Prudential Syariah ini salah satu keunggulannya adalah memiliki tenaga pemasaran yang cukup banyak dan tersebar di seluruh Indonesia gitu. Jadi bagi masyarakat yang ingin bertanya-tanya nih supaya tidak salah, mungkin produknya benar cuman nggak sesuai dengan kebutuhan, nah itu kan kurang pas juga gitu ya. Nah, sering bertanya sama bisa bertanya kepada penasihat keuangannya dan sebagainya, dan itu kalau di Prudential gratis kita sama tenaga pemasar, bahkan ya insya Allah akan dibantu untuk mengetahui kebutuhan saya apa sih Mas. Saya umurnya sekarang misalnya ya, umur saya misalnya 17, saya kalau katakanlah 17 masih muda banget, masih muda ya kan, namanya awam muda gitu. Oh iya betul, awet muda ya Mas. Amin. Nah, jadi kebutuhan saya apa sih gitu kan, saya nggak tahu nih kebutuhan saya apa, kemudian produk yang cocok sama saya apa gitu, daripada kita capek-capek cari tahu sendiri ya kan, kita cari aja siapa ya tenaga pemasar yang bisa memberi advice saya, dan kalau bisa ya nggak perlu bayar kalau advice-nya gitu. Nah, tanya aja tuh, gratis kok, sangat responsif. Saya juga pernah mencoba gitu ya, sebagai ya meskipun sebagai konsultan kadang nanya-nanya tuh untuk mengetes nih responsif atau enggak gitu ya, pengetahuan produknya gimana. Nah, jadi itu sih, jadi tenaga pemasar yang tersebar, nah itu juga bisa membantu masyarakat gitu ya. Nah, selain tadi produknya yang komprehensif dan kira-kira itu. Nah, untuk meyakinkan apakah ini sudah sesuai bebas riba 100% gitu ya. Nah, kalau dikatakan bebas riba 100%, nah itu DPS-nya tuh yang mengawasin, Nah, karena gini, perusahaan asuransi itu kan mengikut fatwa. Nah, 100% udah sesuai fatwa. Karena kalau nggak sesuai fatwa pasti nggak dikeluarkan dong produknya. Jadi jaminnya itu sudah 100% sesuai dengan fatwa yang ada di DSN MUI gitu ya. Nah, karena nanti kalau saya bilang nih udah 100% itu bebas riba itu sendiri banyak, itu interpretasinya banyak. Dan itu sangat wajar. Kenapa? Kalau dulu ya saya coba mempelajari tentang riba gitu banyak ya. Riba itu kalau kita bicara riba itu dalil tentang riba spesifik itu sangat terbatas.
bisa dihitung dengan jari. Ya. Kalau kita lihat itu, kalau kita bicara riba, dalil-dalil itu sangat sedikit. Yang banyak itu ada interpretasi ulama. Satu dalil tentang riba ada 4 madhab. Madhab Syafi'i, madhab Imam Malik, madhab Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad. Nah itu memiliki 4 metodologi yang berbeda dalam memahami riba itu apa. Dalam konteks ya, kan riba itu ada sebuah hadis tuh, riba itu ada 6, emas ditukar dengan emas, dinar dinar. Hadisnya sama, tapi memunculkan interpretasi yang berbeda. Sehingga kalau kita pelajari waktu itu ya, bisa saja ada sebuah transaksi riba menurut mazhab ini, nggak riba menurut mazhab ini. Jadi kalau Mbak Anyal bisa beda-beda gitu kan. Nah sehingga kalau Mbak Anyal tanya ini 100% bebas riba nggak? Ya bebas riba berdasarkan versinya fatwa DSN MUI. Karena nanti saya takut nih, oh menurut saya itu masih riba karena menurut pendapat yang ini. Nah itu kan susah. Kalau kita udah sesuai dengan fatwa DSN. Ya fatwa DSN. Dan juga ada DPS-nya juga. Dan ada DPS-nya juga. Dan itu penting Mbak Anyal. Kenapa? Karena perlunya sebuah standar hukum. Kenapa? Nanti kalau nggak distandarisasi gini banyak. Saya punya pemahaman yang berbeda misalnya. Contoh dalam konteks dulu pernah guru saya itu mengatakan gini, dalam konteks kita hibah gitu ya. Hibah itu kapan berlaku? Ada pendapat mengatakan hibah itu berlaku kalau barangnya sudah kita miliki dan kita gunakan. Ada yang mengatakan hibah itu berlaku cukup dengan ketika dikatakan angkat tuh. Ini saya hibahkan, udah terima meskipun barangnya belum terima. Nah ada 2 pendapat nih. Kasusnya seperti ini. Misal ada orang tua seorang lain mengatakan ini rumah sudah saya hibahkan sama kakak ini ya, tapi ya cuman sebatas perkataan. Tiba-tiba orang tuanya meninggal dunia misalnya. Nah ketika meninggal dunia terjadi sengketa lah antara adik beradiknya. Kakak bilang, ini kan kemarin ayah sudah bilang ini rumah sudah dihibahkan kepada kakak. Oh iya dong, dia bilang kan. Nah anak yang lain bilang, ya hibah itu kan berlaku kalau udah diserah terima dan barangnya sudah digunakan, kan kayak gitu ya. Oh enggak, hibah itu cukup dengan ucapan. Bertengkar nih mereka. Yang satu pakai pendapat yang mengatakan cukup dengan perkataan aja udah jatuh hibahnya, yang satu harus serah terima. Nah ini dibawa ke ranah hukum. Kalau nggak ada acuannya, kira-kira hakimnya memutuskan yang mana? Karena dua-duanya punya pendapat landasan fikih, kan bingung kan ya. Nah perlu standar. Nah standarisasi itu untuk apa? Supaya kalau terjadi sengketa ada standarnya bisa diputuskan. Tapi kalau masing-masing punya pemahaman sendiri tentang riba kan susah nanti. Versi mana yang kita putuskan di riba tuh? Nah makanya perlu standar. Nah standarnya itu di lembaga keuangan, itu tadi fatwa DSN MUI. Yang penting fatwa DSN MUI, karena ke lembaga keuangan bahkan saya sendiri ini belum sampai inilah, masih orang awam juga kita nih. Kita masih mencari menuntut ilmu juga gitu ya. Kita acuannya ke fatwa DSN MUI aja. Gitu Mbak. Oke. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Sobat Syariah nih, Mas Anwar. Dari @umi_ramadan38 yang bertanya, banyak yang bilang kalau asuransi jiwa syariah itu adalah sesuatu yang haram. Apakah asuransi jiwa syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan jenis transaksi apa yang harus dihindari? Oke. Banyak atau sedikit tergantung circle kita siapa yang kita dapat informasinya. Gitu. Kalau ditanya saya justru lebih banyak yang mengatakan halal. Kenapa? Tergantung ya. Makanya. Tergantung. Nah, kenapa saya bilang lebih banyak? Karena kalau kita bicara fatwa kelembagaan, tadi saya bilang dari Organisasi Kerjaan Sama Islam itu lembaga, Liga Robito Alam Islam itu Liga Dunia Islam, itu punya lembaga komisi fatwa yang juga mengatakan asuransi syariah yang dijalankan berdasarkan konsep tolong menolong itu sudah halal. Oki juga sudah halal. Fatwa DSN MUI kalau dia berdasarkan konsep tolong menolong sudah halal, gitu kan? Itu secara fatwa itu sudah rame gitu ya, dan bahkan banyak fatwa-fatwa individu juga yang berdasarkan kajian gitu ya, bukan berdasarkan pertanyaan kayak tadi saya katakan, itu juga mengatakan ya kalau berdasarkan tolong menolong halal. Jadi menurut saya justru banyak yang mengatakan, lebih banyak mengatakan yang itu sudah tidak masalah ketimbang yang mengatakan itu masih banyak yang haram. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau memang masih ada yang mengatakan oh itu masih belum sesuai syariah, dalam dialog hukum syariah gitu Pak. Dalam dialog terkait fikih muamalah, namanya fikih muamalah itu kan keuangan syariah itu tentang fikih muamalah. Yang membuktikan itu adalah yang mengharamkan atau melarang. Misalnya contoh seperti ini, saya sering ditanya tuh, Mas Awang, asuransi syariah itu ada nggak sih dalilnya atau pernah nggak sih di zaman Nabi gitu? Langsung merujuknya ke zaman Nabi ya Mas. Ini kalau saya waktu itu bertanya waktu di kelas ya, waktu saya belajar. Kalau kita pertanyaannya seperti ini dalam konteks fikih muamalah ya, fikih muamalah kita tanya nih,
ada nggak praktiknya zaman Nabi? Kadang kita itu disalahin tuh sama guru kita, berarti kamu belum paham fikih muamalah. Kenapa? Karena dalam fikih muamalah itu ditanya bukan contoh zaman Nabi, justru yang ditanya ada nggak larangannya. Selama nggak ada larangannya, maka itu boleh. Jadi kalau ada yang mengatakan asuransi syariah itu masih haram, buktikan keharamannya di mana. Bukan justru yang mengatakan halal yang membuktikan, yang mengharamkan buktikan. Makanya ulama dulu ahli hukum syariah ketika mengatakan asuransi konvensional belum sesuai syariah, dibuktikan sama mereka. Ada pembuktiannya. Ya, pembuktiannya masih ada terindikasi unsur ribanya, salah satunya ada gharar Mesir. Setelah dibuktikan mereka kasih alternatif dengan cara tolong menolong. Nah, kalau udah dengan cara tolong menolong nih yang syariah lakukan tetap dikatakan, "Oh, itu tetap haram." Ya silakan buktikan ribanya. Kalau udah akadnya ini saling tolong menolong, kalau masih terjadi riba, buktikan ribanya di mana. Makanya kalau saya ya kalau masih ada yang mengatakan itu masih riba, oke, itu masih haram, silakan buktikan di mana haramnya gitu kan. Nah, supaya jelas nih kalau memang masih ada haram, masih ada ribanya, silakan mungkin di bagian mananya itu masih ada riba. Mungkin kumpulan tadi ulama di OKI, di Liga, di DSN dan sebagainya, dengan mereka itu meneliti kok masih ada yang ketinggalan ribanya gitu ya, mereka apa nggak tahu gitu ya. Nah gitu. Yang kedua tadi apa? Yang kedua ini apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah? Ya, kalau tadi saya ikut kan saya bukan ahli juga ya, kita ikut fatwa aja yang mengatakan kalau itu sudah dikelola dengan konsep ta'awun, saling tolong menolong dalam terkait resikonya, itu sudah sesuai syariah. Jadi kalau yang penting pastikan kalau dia sudah dikelola dengan tolong menolong, gimana Mas Awang untuk memastikannya? Ya DPS itu tugasnya, Dewan Pengawas Syariah, karena Dewan Pengawas Syariah itu punya akses Mbak Anya untuk memastikan ini laporan keuangannya, ini dana yang benar dipisah atau enggak, itu DPS tugasnya. Nah, itu yang untuk memastikannya, DPS yang akan memastikan. Nah, ketika itu sudah dikelola dengan konsep ta'awun, ya udah nggak ada lagi ribanya. Dan satu lagi nih, ini masih dari Mbak Umi juga, ini ada jenis transaksi apa yang harus dihindari? Ya, kalau dalam asuransi itu kan isunya 3. Pertama, gharar, mungkin nggak kita bahas di sini, ketidakpastian. Kemudian riba, tadi yang kita bahas, ribanya sudah tidak terjadi karena sudah akadnya sudah sekarang akad hibah dengan untuk tolong menolong antara peserta, sehingga kalau jenis riba dalam hibah itu nggak ada. Riba itu kan tadi ada, kalau ada transaksi jual beli itu ada potensi riba, atau utang piutang ada potensi riba jika utang piutangnya menghasilkan manfaat. Nah, sekarang karena konsepnya hibah, dalam hibah itu nggak ada riba gitu, nggak ada jenis riba hibah itu nggak ada gitu kan. Nah, karena dia udah tolong menolong, ya sudah tidak ada lagi riba. Nah, itu yang kita bahas. Mungkin nanti kalau tentang gorornya mungkin bisa di sesi selanjutnya ya, atau tentang mesir judinya, karena ini menarik juga nih, karena salah satu isu terbesar di asuransi itu sebenarnya bukan hanya riba, tapi isu terbesar dalam asuransi itu adalah konsep resiko atau gorornya, ketidakpastiannya. Karena ada orang bilang asuransi syariah itu masalah masih goror. Ya kalau saya ditanya, iya masih goror. Terus berarti nggak sesuai syariah dok? Nah itu nanti mungkin bisa kita bahas. Karena nggak semua yang goror itu nggak sesuai syariah. Berarti ada goror yang bisa sesuai syariah? Ada. Berarti untuk nanti ya sesi selanjutnya. Nah ini katanya ini ajaran menyesatkan masa goror ada yang sesuai syariah. Tapi beneran loh Mbak. Beneran, ini sebagai ini aja pembuka aja ya. Banyak bisa beli jeruk ya. Beli jeruk 10 kilo lah, beli jeruk 10 kilo. Biasanya yang bisa kita rasain tuh berapa kilo jeruknya? Nggak sampai sekilo. Paling cuma dikasih cuil, kita rasa manis kan. Tapi banyak bisa pastikan nggak 10 kilo yang kita beli itu manisnya sama dengan yang dirasakan tadi. Berarti ada ketidakpastian di sana. Tapi boleh nggak transaksi? Tetap boleh. Berarti ada goror tapi tetap boleh halal. Banyak sering makan rumah makan Padang nggak? Pernah. Bukan sering, berarti pernah. Nggak sering lagi pernah. Nah waktu makan rumah makan Padang itu, waktu banyak makan udah ketahuan belum harganya? Belum. Makan gitu ya, makan aja. Bayarnya nanti kan, padahal nggak tahu harganya kan. Berarti ada ketidakpastian dalam harga. Itu termasuk salah satu indikasi adanya goror. Tapi ada nggak orang yang guru-guru kita yang mengatakan makan di rumah Padang halal karena ada goror? Nggak ada isunya kan? Kenapa di rumah makan Padang halal ya? Karena orang Padang pasti muslim jadi halal. Nah, padahal itu ada isu-isu gitu. Tapi kenapa boleh? Ternyata goror itu ada kriterianya, kapan dilarang, kapan enggak gitu ya. Ada yang tidak dipermasalahkan secara hukum, ada yang dipermasalahkan. Jadi intinya adalah kita harus mengklasifikasikan mana yang dilarang, mana yang nggak dilarang, supaya kita nggak mengeneralisir gitu. Kesemuanya. Ini kalau ada goror, pokoknya semua goror haram gitu ya. Nah itu nanti kita
masuk ke dalam jebakan Batman, dia generalisasi. Iya. Itu susah nanti. Oke, berarti emang kita tuh harus memperbanyak literasi ekonomi syariah kita ya. Iya. Caranya gampang banget ya, Sobat Syariah, ke syariahknowledgecenter.id atau ikutin sesi Instagram Live kita setiap harinya nantinya. Mungkin ada yang bertanya dari teman, wah susah juga gitu ya Mas Awang ya, gimana ketentuan dan sebagainya. Udah, kalau susah tadi caranya kan gua mau pelajari sendiri Atau ya, diwakilkan. atau diwakilkan. Nah, kalau terkait dengan keuangan syariah ya wakilkan aja ke DPS-nya. DPS-nya kok udah membahas apa semuanya. Pokoknya kita Dewan udah ikut Pengawas deh Syariah. sama Iya, DPS. DPS-nya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Mas dari @lufiwufi. Apa saja yang harus kita persiapkan agar tidak salah dalam memilih perusahaan asuransi syariah? Oke. Ya kalau dalam masalah perusahaan ya tinggal cek aja gitu ya di websitenya. Kemudian Oke, cek kalau memang websitenya. kita memiliki kemampuan untuk membaca laporan keuangan, silakan cek laporan keuangan, indikasi misalnya dana tabaruknya gimana, solvensinya dan sebagainya. Nah kalau misalnya kita nggak memiliki kemampuan itu, kembali lagi tanya kepada apakah itu penasihat keuangan dan sebagainya gitu ya. Jangan sampai kita itu memilih sesuatu itu karena emosional, karena kan bisa salah gitu ya, karena lagi rame ini ikut, rame ini ikut, tiba-tiba Nggak mau nanti FOMO menyesal. biasanya. Iya, FOMO gitu ya. Ikut-ikutan yang Gitu. Bahkan kayak gini mbaknya, saya sendiri ya saya terapkan, meskipun itu sahabat kita atau keluarga dekat kita menawarkan produk untuk menjaga supaya tidak ada konflik, jangan mentah-mentah kok, karena kan misalnya kalau saya kan biasanya kalau sama teman-teman ente aneh gitu ya, ente kan kemana aja nggak mungkin bohongin aneh gitu kan, penting udah itu udah saya ikut. Tapi karena kepercayaan itu tidak didasarkan atas saling memahami atau apa, itu bisa terjadi nanti justru jadi potensi resiko untuk sengketa, bahkan bisa merusak hubungan kita gitu kan. Oh ternyata itu kan kayak gitu. Jadi apapun pilihan kita itu berdasarkan memang pemahaman kita, karena kita yang akan menanggung resikonya sendiri gitu. Nah, jadi kalau kita nggak punya ilmunya, kita tanya kepada yang expertnya. Nah, kalau dalam asuransi syariah itu dilihat jumlah pesertanya ramai enggak gitu ya. Kemudian dana tabaruknya gimana? Kalau punya kemampuan membaca laporan keuangan, baca tuh laporan keuangan yang itu tersedia di websitenya. Gitu kira-kira. Kemudian kalau perusahaan ada bagus, ya lihat juga produknya gimana, lengkap apa enggak gitu kan. Nah dilihat nih produknya lengkap, lihat pelayanannya. Nanti produknya lengkap, pelayanannya susah kan sama aja gitu kan. Lihat pelayanannya. Kayak orang kan biasanya nih, contoh sederhananya kalau Mbak Anyel sekarang anak muda itu sering belanja di marketplace gitu ya. Iya. Pasti milih-milihnya pada produk yang sama, milihnya gimana Mbak Anyel? Kalau mau milih? Tergantung Review. Harga juga. Kemudian dilihat bintang berapa Iya, gitu betul. ya. Nah itu juga penting gitu ya. Kita lihat tokonya benar ada nggak sih gitu ya. Tentunya bohong. Bohong. nggak boleh. Nah itu dicek, alamatnya di mana gitu ya. Nah itu dicek. Jadi kita itu perlu kritis, karena produk itu kita yang beli untuk kebutuhan kita, maka jangan ikut-ikutan lah menurut saya, karena ikut-ikutan itu memiliki potensi untuk ini sih nanti kita kecewa. Gitu sih. Dah, berarti Sobat Syariah jangan khawatir lagi lah ya, tinggal membeli atau mendaftar produk-produk dari asuransi syariah di Prudential Syariah. Tinggal klik link 3 di bio Instagramnya Prudential Syariah, karena insya Allah semua produknya komprehensif, harganya terjangkau, sudah amanah, berkah, dan juga sudah ada fatwa DSN MUI dan juga ada si Dewan Pengawas Syariah itu ya Mas. Mungkin Mas Awang bisa memberikan closing statement untuk acara Instagram Live. Ya, mungkin ini ya pesan saya adalah asuransi jiwa syariah itu intinya sudah menggunakan konsep saling tolong menolong antara pesertanya, dan itu bukan hanya sekedar bahasa, bukan hanya sekedar simbol, tapi memang prakteknya demikian. Makanya pengelolaannya pun diminta dana tolong menolong itu dipisah dari dana perusahaan. Dana tolong menolong itu bukan milik perusahaan tetapi milik kolektif para peserta, dan untuk memastikan itu terjadi ada DPS, Dewan Pengawas Syariah, yang mengawasi hal tersebut gitu ya. Jadi dengan skema ini sudah sesuai dengan ya apa yang disampaikan oleh ahli-ahli hukum ketika mengomentari asuransi, yang mana mereka mengatakan asuransi itu kalau sudah dilaksanakan dengan konsep saling tolong menolong, maka itu tidak terjadi lagi ribanya. Nah jadi kalau udah dilakukan seperti itu, so apalagi yang mau kita buktikan gitu ya. Udah ada konsepnya, yang mana konsep itu dibuat oleh ahli hukum syariah juga, sudah dipraktekkan, dan sudah ada juga pengawas yang mengawasinya, dan yang mengawasinya ini adalah Dewan Pengawas Syariah, yang mana Dewan Pengawas Syariah itu bukan orang asal-asalan, itu ada kualifikasinya, dan ustadz-ustadz juga, ahli-ahli juga,
Dan ya saya nggak tahu lagi untuk meyakinkannya apa gitu. Kalau misalnya Anda yakin dengan hanya logo makan ya, untuk makan logo halal, seharusnya kita bisa lebih yakin ketika itu bukan logo manusia yang manusia Itu gitu ya. sih Dewan Pengawas Dewan Syariah. Pengawas Syariah.